Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini merupakan kelanjutan dari part 3 mengenai perlu tidaknya pasal santet dalam KUHP. Pasal santet dalam KUHP baru dirumuskan dalam pasal 252. 252 Ayat 1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 252 Ayat 2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga. Istilah pasal santet merupakan terminologi yang digunakan oleh media yang sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Sebagaimana rumusan pasal 252 KUHP baru. KUHP baru melakukan kriminalisasi terhadap penawaran untuk melakukan tindak pidana menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dengan sarana kekuatan gaib. Kekuatan gaib sebelumnya telah diatur dalam pasal 546 dan pasal 547 KUHP lama. Sedangkan masyarakat Indonesia percaya akan adanya kekuatan gaib. Secara historis, Kerajaan Majapahit mengatur mengenai perbuatan tenung sebagai tatari atau kejahatan berat dengan ancaman pidana mati. Fakta sosial bahwa kekuatan gaib tidak hanya melembaga, institutionalized, akan tetapi telah mendarah daging, internalised. Kekuatan gaib sendiri dipercaya telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Telah ada penelitian ilmiah mengenai sihir atau tenung di Indonesia seperti GJ Health dengan judul Magi Hekserij en Toverij tahun 1950 yang membahas sihir dan suangi. Penelitian Suparlan dalam buku Javanese Dukun tahun 1978 yang membahas secara spesifik mengenai dukun. KUHP baru menganut konsep keseimbangan monodualistik, sehingga perumusan delik mengakomodir kepentingan individu baik pelaku atau korban dan kepentingan umum atau masyarakat. Tuduhan terhadap seseorang yang dianggap melakukan santet atau sebagai dukun santet pernah terjadi. Tahun 1998, 1999. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mendata setidaknya 155 orang menjadi korban pembunuhan di 7 kota, kabupaten provinsi Jawa Timur dengan modus tuduhan bahwa korban adalah dukun santet. Beban pembuktian pasal tersebut adalah ada tidaknya pernyataan dari pelaku bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menyantet. Pasal 252 KUHP baru merupakan delik bersifat formil bukan bersifat pembuktian material tanpa syarat pembuktian akibat dari perbuatan santet benar-benar terjadi. Oleh karena itu, Pasal 252 masuk ke dalam bab 5 mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum bagian kedua mengenai penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana, tepatnya dalam paragraf 2 mengenai penawaran untuk melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya pemidanaan terhadap delik ini bukan perbuatan penganiayaan atau pembunuhan dengan kekuatan gaib atau santet, melainkan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Tujuan perumusan pasal 252 KUHP baru terdapat dalam penjelasan pasal 252 KUHP baru, sebagai berikut. Ketentuan ini, pasal 252 KUHP baru, dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga.
terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Perumusan pasal 252 KUHP baru diharapkan dapat mencegah penipuan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, dukun santet. Pasal tersebut juga langkah preventif agar masyarakat tidak mencari seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Untuk pembahasan mengenai pasal santet akan lebih mendalam pada part 5. Mohon sobat sabar menunggu video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.